6. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pasar persaingan sempurna. Pertama-tama, kita harus tahu dulu definisi dari pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar atau market power terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker dan bukan sebagai pembuat harga atau price maker. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan pembeli. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar atau price taker. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Dalam pasar persaingan sempurna, harga dipengaruhi oleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan permintaan antara sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertukaran antar nilai keduanya adalah satu keseimbangan harga. Selanjutnya, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogenitas produk. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna atau perfect knowledge tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar atau small relative output. Yang keempat, ada perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditentukan atau price taker pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau free enter and exit. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual, karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga. Maka, harga secara otomatis telah ditentukan atau given oleh pasar. Dengan demikian, permintaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian, dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut yang telah saya tampilkan. Saya akan menjelaskan kurva ini. Pada kurva A, industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka,
Berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price taker, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan AR. Selanjutnya, sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Selanjutnya, pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek atau short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang atau long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke pasar. Yang kedua, pemaksimuman keuntungan pada equilibrium. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan adalah perbedaan atau selisih antara total cost dan total revenue. Dengan demikian dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan TR dikurang TC. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa equilibrium perusahaan dalam asumsi pasar persaingan sempurna secara grafis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan kurva TR dan kurva TC, atau menggunakan kurva MR dan MC. Contoh equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. Digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC dalam pasar persaingan sempurna. Kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Produsen akan selalu menerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualannya. Slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini konstan dan sama dengan harga P, harga pasar. Karena semua unit output dijual pada harga yang sama, dengan demikian secara matematis dapat dituliskan MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan P equilibrium. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output equilibrium di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling lebar. Dapat dilihat dalam layar yang saya temukan. Yang kedua, equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P. Maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Seperti pada gambar di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek yang saya tampilkan. Selanjutnya, efek pengenaan pajak pada pasar persaingan sempurna. Para ahli ekonomi neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak perseroan
akan dikenakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Suatu perseroan yang didirikan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal tidak akan berusaha untuk menggeser pajak perseroannya kepada pihak lain. Alasannya, sebuah perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal akan berproduksi pada tingkat di mana penerimaan marginal atau MR marginal revenue sama dengan biaya marginal atau MC atau marginal cost. Pajak perseroan dikenakan pada keuntungan perseroan, sehingga tidak mempunyai struktur biaya internal perusahaan. Pada dasarnya, semua perusahaan yang menghadapi struktur pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan normal, yaitu ketika biaya total atau TC total cost sama dengan penerimaan total TR total revenue, sehingga keuntungan sama dengan nol. Dalam keadaan ini, maka tidak ada satupun perusahaan yang berkewajiban membayar pajak perseroan. Sedangkan dalam jangka pendek, seperti diketahui, memang ada perusahaan yang memperoleh keuntungan dan ada perusahaan yang menderita kerugian. Tetapi dalam jangka panjang, keadaan timbang ini akan diseimbangkan ketika perusahaan yang mendapat keuntungan disaingi secara ketat oleh perusahaan lainnya. Karena demikian, ketatnya persaingan atau perfect competition, maka akhirnya tingkat keuntungan semua perusahaan menjadi sama-sama nol atau TR sama dengan TC. Penetapan pajak dapat dibagi atas dua, yaitu pajak lump sum dan pajak spesifik. Kedua jenis penetapan pajak ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Pajak lump sum adalah pajak yang Pajak lump adalah pajak yang dikenakan sebesar jumlah tertentu berapapun jumlah output yang diproduksi dan dijual. Penetapan pajak ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan monopolis tanpa mempengaruhi harga dan output pajak output. Pajak lump sum merupakan biaya tetap bagi perusahaan sehingga hanya akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata, yaitu bergeser ke atas, sedangkan kurva biaya marginal adalah tetap. Selanjutnya, ada pajak spesifik, adalah pajak yang dikenakan per unit output. Pajak ini merupakan biaya variabel bagi pasar monopolos. Dengan demikian, akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal, yaitu bergeser ke kanan atas. Selanjutnya, ada efisiensi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai gabungan faktor-faktor produksi. Yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua adalah industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Yang kedua, efisiensi alokatif. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut, berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Pada struktur pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapat untung normal atau normal profit.
Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah biaya yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang, efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimuman keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam jangka panjang, keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan harga penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang kedua adalah adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Di dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasinya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atas pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Di samping kelebihan-kelebihan dalam pasar persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Oleh sebab itu, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal atau normal profit. Karena walaupun pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, namun perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat yang sama. Kekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Selain itu juga, perusahaan-perusahaan yang terdapat pada struktur pasar persaingan sempurna biayanya kecil ukurannya, sehingga tidak mampu membuat penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik karena sangat mahal biayanya. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien, namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contohnya dengan adanya pencemaran dan sebagainya. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama semua. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Kelemahan yang keempat yaitu biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Namun dapat saja ini tidak selalu benar, karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Kelemahan yang terakhir yaitu distribusi pendapatan tidak selalu rata. Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Selanjutnya, dari semua materi yang telah saya paparkan, saya menarik kesimpulan, yaitu pasar
Yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mempengaruhi pasar. Kesimpulan yang kedua, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Penetapan pajak ada pada dibagi atas dua, yaitu pajak lamsam dan pajak spesifik. Kedua jenis penetapan pajak ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Pajak lamsam merupakan biaya tetap bagi perusahaan, sehingga hanya akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata, yaitu bergeser ke atas, sedangkan kurva biaya marginal adalah tetap. Sedangkan pajak spesifik adalah pajak yang digunakan per unit output. Pajak ini merupakan biaya variabel bagi pasar monopolos. Dengan demikian akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal, yaitu bergeser ke kanan atas. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah selanjutnya, kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi dan adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Sedangkan kekurangannya yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen, biaya dalam pasar perusahaan mungkin lebih tinggi, dan distribusi pendapatan tidak selalu merata. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.